Bisakah Kerinci memiliki universitas berkelas dunia? Sebenarnya, impian Kerinci untuk memiliki universitas kelas dunia harusnya sudah nyata adanya. Namun, kita melihat untuk hari ini, mimpi itu belum terwujud menjadi kenyataan. Pertanyaannya, bagaimana Kerinci harus membuat terobosan menjadikan Kerinci sebagai destinasi pendidikan dunia? Sebagai orang kalangan akademis, melihat bahwa potensi SDM yang dimiliki Kerinci dalam pelataran Belantika pengelolaan perguruan tinggi itu tidak bisa dinafikan lagi. Sejarah telah membuktikan Kerinci punya sosok seorang Profesor Jacob Eastman. Beliau adalah seorang rektor IKIP Padang yang hari ini kita bisa melihat bagaimana IKIP Padang di tataran Belantika global. Yang kedua, kita juga bisa melihat SDM kita, yaitu Profesor Aulia Tasman. Beliau juga berhasil mengantar perguruan tinggi ternama di Provinsi Jambi, yaitu Universitas Negeri Jambi, asli orang Kerinci. Yang ketiga, kita juga bisa melihat bagaimana rekod Profesor Asafrijaya, yaitu adalah mantan rektor YAIN, yang hari ini juga bisa kita lihat bagaimana rekod UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang selanjutnya, kita juga bisa melihat rekod SDM Jambi, yaitu Profesor Hasriyadi, juga adalah sebagai rektor Universitas Lampung, juga merupakan putra daerah Kerinci. Jadi, dari SDM yang kita miliki, Kerinci miliki, memang sudah berkiprah ya, di luar Kabupaten Kerinci dan telah menoreh sejarah. Gitu. Dan juga untuk hari ini kita bisa melihat puluhan SDM Kerinci yang sudah bergelar profesor, yang bergelar doktor, ribuan yang sudah bergelar magister, dan termasuk tingkat pendidikan Kerinci juga menjadi yang tertinggi intelektual. Pertanyaannya, dalam dinamika dunia hari ini yang harus menghadirkan lembaga pendidikan yang kompetitif, kita melihat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hanya menjalankan sifatnya pendidikan yang rutinitas, yang tidak melakukan terobosan atau lompatan-lompatan untuk menjemput peluang-peluang yang berdinamika hari ini untuk membangun SDM-SDM yang kompetitif. Pertanyaan saya, harusnya Kerinci memulai dari mana? Pertama, saya melihat bahwa harus ada rembuk duduk bersama, duduk basilo para SDM Kerinci untuk memusyawarahkan bagaimana masa depan Kerinci untuk dunia. Ketika ini bisa terwujud, saya kira Kerinci akan melakukan sebuah lompatan yang besar
untuk masuk ke tataran dunia. Yang kedua, kita tidak meragukan hari ini Kerinci sudah memiliki beberapa perguruan tinggi, gitu. Harus segera melakukan satu terobosan membangun sistem tata kelola kelembagaan yang terstandar, mulai dari standar nasional maupun standar internasional yang harus secara konsisten komit untuk dikembangkan dengan memenuhi standar tersebut, terutama yang terkait dengan manajemen tata kelola kelembagaan yang harus dikembangkan, yang harus memiliki mutu yang bisa bertanggung jawab dan sehingga memiliki lisensi akreditasi yang unggul dan akreditasi internasional yang menjadi modal dasar awal. Yang kedua, SDM Kerinci harus melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi daerah Kerinci yang harus dilakukan riset dan publikasi ilmiah secara internasional dan secara masif berkolaborasi dengan para pakar-pakar internasional, yang mana Kerinci memiliki potensi-potensi yang bisa diangkat ke belantika internasional dengan keunikan-keunikan kita. Hari ini ya, kita melihat bahwa apa tentang Kerinci itu ternyata diriset atau diteliti oleh orang luar, bukan orang Kerinci. Seperti yang menyatakan bahwa Kerinci adalah Melayu tua di dunia, gitu ya. Naskah kuno Tanjung Tanah dan termasuk tulisan Incung itu bukan akademisi Kerinci. Makanya itu merupakan aset Kerinci yang harus digali dan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentu oleh SDM Kerinci. Kita tahu misalnya Kerinci dengan ratusan desa memiliki keunikan bahasa. Tidak ada di atas dunia ini ya, ratusan kampung memiliki dialek bahasa yang berbeda. Dan ini menjadi potensi Kerinci. Yang kedua, alam Kerinci, gitu ya, yang slogan menyatakan sekepal tanah surga, sakti alam Kerinci. Kita meyakini bahwa potensi ini hanya dimiliki oleh Kerinci, tetapi ya, nilai jualnya yang secara baik itu tidak terpublikasi, dan termasuk budaya yang kita miliki. Makanya itu ini harus menjadi satu potensi nilai jual yang menjadi sumber tarikan untuk menjadikan Kerinci sebagai destinasi pendidikan. Ketika ini bisa berjalan, gitu ya, maka baru kita masuk ke yang ketiga, branding institusi, branding Kerinci, gitu ya. Jadi Kerinci harus bisa dijual dengan potensi-potensi. Jadi sehingga Kerinci akan menjadi destinasi. Makanya untuk menarik orang luar ke Kerinci, saya melihat potensinya ada melalui pendidikan. Pendidikan wisata, gitu ya, pendidikan religi, pendidikan budaya, dan termasuk pendidikan yang terkait dengan agrikultur, dan potensinya ada di Kerinci. Untuk itu, saya selaku putra daerah Kerinci tentu masih optimis, gitu ya, melihat bahwa suatu saat Kerinci akan menjadi destinasi pendidikan dunia.